ketemu lagi dengan saya Eina Ayu Saraswati, konsultan perpustakaan dan knowledge management. Kali ini kita kembali nih di kelas kolaborasi edisi knowledge management untuk gerakan sosial. Pada kelas sebelumnya, kita udah ngobrolin tentang perilaku komunikasi yang baik di komunitas atau di gerakan sosial. Yang kuat dari kegiatan semacam ini tuh sebenarnya di nongkrongnya itu. Kita dengan waktu yang fleksibel, dengan suasana yang cair, dengan suasana yang hangat, itu kita bisa ngobrol macam-macam, bahkan nggak terasa bahwa sebenarnya kita sedang berbagi pengetahuan. Nah, kembali ke topik pengelolaan pengetahuan atau knowledge management, biasanya juga disingkat dengan istilah KM gitu ya. Pengetahuan ini sebenarnya perlu dikelola, perlu disimpan, dan bisa loh digunakan kembali atau dikembangkan jadi pengetahuan yang lebih bermanfaat lagi. Nah, pengelolaan pengetahuan ini banyak diterapkan oleh lembaga-lembaga yang lebih formal, misalnya korporasi, lembaga pemerintahan, NGO gitu ya, banyak banget nih. Yang menarik, kadang KM dianggap sebatas nerbitin publikasi, bikin acara untuk audiens eksternal. Mungkin juga sebatas membangun website supaya orang bisa lebih ngerti apa sih yang dikerjain sama organisasi tersebut. Padahal sebenarnya KM tuh bisa lebih luas daripada itu. KM secara spesifik sebenarnya fokus pada orang-orang di dalam sebuah organisasi. Karena orang-orang itulah yang menjadi aset pengetahuan, orang-orang itulah yang bekerja untuk memajukan dan mencapai apa yang ingin diwujudkan oleh sebuah organisasi. Begitu pula di dalam komunitas dan gerakan sosial. Kita bisa lihat contohnya pada komunitas olahraga atau komunitas gambar. Basicnya hobi ini ya. Orang-orang dengan kesamaan hobi berkumpul, mulai dari yang newbie, yang baru tahu, sampai yang udah suhu, yang udah jago-jago nih. Seiring waktu, lewat kenalan, lewat ngobrol, lama-lama yang newbie ini mulai makin terampil, mulai makin bisa, makin ngerti gimana sih caranya ngejalanin hobi ini. Nah, ketika lama-lama newbie ini makin terampil, pada suatu saat dia akan gantian nih ngasih informasi yang juga bermanfaat untuk teman-teman di komunitasnya. Nah, bisa dibayangin dong, makin keren orang-orang yang di dalam komunitas atau gerakan sosial tersebut, maka niscaya akan makin keren pula komunitas atau gerakan sosial itu. Ada teori yang dicetuskan oleh Nonaka dan Takeuchi bahwa KM adalah suatu cara untuk menggali pengetahuan yang ada di dalam benak seseorang. Kemudian pengetahuan ini diubah menjadi sesuatu yang bisa dibaca, dilihat, disimak, atau mungkin ditonton oleh orang lain. Pengetahuan di dalam benak seseorang ini disebutnya tacit knowledge atau pengetahuan tacit. Sedangkan pengetahuan yang sudah didokumentasikan dan bisa dicerna oleh orang lain itu namanya explicit knowledge atau pengetahuan eksplisit. Pengetahuan tacit bisa diperoleh lewat observasi, pengalaman, ataupun hasil pemikiran seseorang. Nah, kalau hasil pemikiran ini nggak dikomunikasiin, nggak dibagi ke orang lain, bisa jadi pada suatu saat pengetahuan ini akan mandek atau bahkan hilang. Apa aja sih ragam pengetahuan yang sebenarnya bisa kita kelola di dalam KM? Ragam pengetahuan dalam KM bisa berupa how to, who's who, sampai ke best practice. Best practice ini adalah gimana caranya sebuah kegiatan bisa berjalan secara konsisten. Terus gimana caranya bikin keputusan supaya lebih satset dan pembagian tugas bisa lebih enak. Seru ya ngomongin tentang pengelolaan pengetahuan. Masih banyak lagi nih tips dan trik untuk melakukan pengelolaan pengetahuan atau KM di dalam komunitas maupun gerakan sosial yang akan kita gali lebih lanjut di episode yang akan datang. Terima kasih.